beratnya bang. Oke. Nah, ngambil nipahnya ini ada di rawa-rawa yang sempit banget ruang geraknya. Banyak fasilitas dasar bangunan seperti genteng yang sudah mengalami kerusakan karena lokasi sekolah yang berada tepat di pesisir pantai. Sebagian wilayah pesisir di Provinsi Bengkulu alami abrasi atau pengikisan daratan oleh arus laut, seperti yang terjadi di Kabupaten Muko-Muko. Daerah ini memiliki panjang garis pantai sekitar 100 km dari 525 km pesisir di seluruh Provinsi Bengkulu. Desa Tramangjaya di Kabupaten Muko-Muko menjadi salah satu wilayah yang amat terdampak dari adanya abrasi air laut. Setidaknya 2 meter daratan tiap tahun hilang karena terkikis oleh ombak yang telah berlangsung sejak 28 tahun lamanya. Sementara itu, perubahan iklim yang terjadi di laut memunculkan fenomena ikan mati di tepi pantai. Hal ini diutarakan oleh BMKG Provinsi Bengkulu pada akhir Oktober silam bahwa terjadi fenomena anomali suhu laut. Adanya pergerakan arah angin dari wilayah Australia ke Indonesia membuat air laut berubah menjadi dingin sehingga ikan mabuk dan terdampar. Di Tramangjaya, baru kali ini saya menyaksikan langsung fenomena ikan mati atau bahkan membusuk di sepanjang garis pantai. Hal seperti ini tuh biasanya karena berkurangnya kadar oksigen di dalam air. Tempat saya berdiri sekarang dulunya merupakan lapangan bola. Siapa sangka garis pantai bergeser ke daratan dan semakin dekat dengan jalan dan pemukiman warga. Sekarang daratannya sudah terkikis oleh air laut. Ikuti perjalanan saya menelusuri kehidupan warga desa Tramangjaya. Selamat datang di Indonesiaku. Sebelum menginjakan kaki di sini, saya memulai perjalanan dari kantor Kecamatan Tramangjaya menuju desa tertuanya, Desa Tramangjaya. Jarak tempuh tak begitu jauh, hanya saja akses jalannya belum maksimal. Aspek perhubungan darat menjadi poin penting untuk menunjang mobilitas masyarakat. Akan tetapi, kini ruas jalan di pesisir Kecamatan Tramangjaya letaknya semakin dekat dengan laut. Kami menelusuri jalan pesisir pantai sepanjang kurang lebih 5 km dari kantor Kecamatan Tramangjaya menuju Desa Tramang. Peringatan Hari Perhubungan Darat Nasional di bawah Kementerian Perhubungan sudah menginjak tahun ke-52. Dahulu ditetapkan peringatan tersebut dengan misi membangun kemudahan akses lintas darat hingga terasa pemanfaatannya ke seluruh lapisan masyarakat. Namun kenyataan yang terjadi hingga hari ini masih banyak wilayah RI justru mengalami kesulitan akses perhubungan darat, tak terkecuali bagi mereka yang berada di wilayah pesisir. Kontur jalan di tepian pantai biasanya berpasir, seperti halnya jalan yang kami lewati. Jika hujan turun, otomatis jalan bebatuan seperti ini akan mudah mengendapkan air sehingga becek dan licin. Kita sudah sampai di kantor Desa Tramang. Posisinya ini tepat dekat sekali dengan pantai Kuala Tramang. Topografi wilayah Kabupaten Muko-Muko menjadi ujung utara dari Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Kini, rata-rata masyarakat di Muko-Muko masih serumpun dengan suku Minangkabau. Selain penggunaan bahasa, unsur kebudayaan juga memiliki banyak persamaan, seperti tarian yang menyambut kedatangan kami ini.
Tari Gandai menjadi kesenian khas daerah yang sejak lama dilestarikan di Desa Tramang Jaya. Tak hanya suku Minangkabau, desa dengan jumlah penduduk mencapai 119 kepala keluarga ini juga bercampur dengan para pendatang dari Pulau Jawa. Sebagai wilayah pesisir, kebanyakan masyarakat di Desa Tramang Jaya melakoni pekerjaan menjadi nelayan. Saya berkesempatan mengikuti aktivitas melaut Ketua Kelompok Nelayan Kolotomang beserta para anggotanya. Sekarang ini saya bersama nelayan di Desa Tramang Jaya. Kami mau melaut di Kuala Tramang. Cara menangkap ikan di sini masih menggunakan jaring tradisional. Biasanya jaring-jaring tersebut sudah dipasang di laut dari malam hari, lalu didiamkan hingga hari berikutnya. Setelah memasangkan jaring, sekarang kami ada di spot yang berbeda untuk mengangkat jaring yang sudah dipasang dari semalam. Mudah-mudahan nih dapat ikannya ya Pak ya? Iya. Biasanya dapat nggak Pak? Dapat. Oke, Pak Syukur, kita mulai ya, kita Oke. tarik jaringnya ya. Oke. Kedalaman laut di tempat kami berada mencapai 15 meter. Di lokasi ini, para nelayan biasa menghabiskan waktu hingga bermalam agar mendapat hasil tangkapan maksimal. Ikan yang didapat biasanya mengikuti musim ikan yang ada. Saat ini, kondisi arus laut sedang gelombang pesisir selatan yang menyebabkan angin kencang berhembus ke arah kami. Wah, ini dapat ikannya besar banget. Jenisnya ikan tenggiri yang biasanya kalau kita makan somai. Nah, ini ternyata nih ikannya sebesar ini. Ikan ini didapat di jarak sekitar 3 mil dari daratan. Berarti ini lautnya masih terjaga banget ya. Melakoni pekerjaan di tengah laut sejak tahun 2000-an, Syukur dan Jais kerap alami pasang surut harga jual ikan yang tak menentu. Kalau sekarang menjualnya ini kemana Pak? Menjual ikannya? Ke pasar Bantal. Ke pasar Bantal. Berapa sih Pak harga jual ikan rata-ratanya? Kalau sekarang udah turun, banyak turun harga ikan. Kalau seperti ikan tenggiri tadi 30.000. Per apa? Per kilonya. Per kilo? Iya. Dulunya kan 60 atau 45 kan. Sekarang udah turun. Kenapa tuh Pak? Menurut Bapak faktor apa sih yang bikin harga jual ini turun? Dibilangnya dari sananya itu, dia bilang ini banjir. Itu ngaruh juga nggak sih Pak sama abrasi laut di sini gitu? Menurut Bapak berpengaruh nggak? Pengaruh lah. Kalau selama ini, melaut lah ya, itu kalau rata-rata penghasilan Pak boleh tahu nggak? Nggak menentu juga, ya sesuai yang dibilang Pak Syukur tadi. Kalau penghasilan tuh hari ini dapat 100.000, besok mungkin dapat 500, besoknya lagi dapat 10.000 seperti itu. Pernah nggak dapat sama sekali? Ada, untuk beli minyak pun susah ya Bang ya. Iya. Nah, itu. Kalau bagi kami nelayan Desa Tramang Jaya khususnya, untuk harapan ke depan, ya mudah-mudahan untuk tambahan operasionalnya, terus dengan kondisi jaring kami yang tidak menentu, yang harapan untuk pemerintah instansi yang terkait, terus yang kedua lagi penjualannya juga harus jangan ini sepihak lah. Artinya ingin bantuan, apalagi nih khususnya peralatan untuk menangkap ikannya ya. Jaringnya udah mulai banyak yang bolong-bolong Pak? Iya. Oh gitu. Ya bukti ini kalau kita buka semuanya Bu, ini udah bolong semua nih. Jais dan Syukur menggantungkan hidupnya pada hasil laut yang tak menentu. Peralatan menangkap ikan yang kondisinya tak prima hingga tumpuan perahu kayu yang usianya sudah lapuk menjadi perkakas satu-satunya milik mereka. Usai mendapat sejumlah tangkapan, kami bergegas membawanya ke daratan. Kebetulan hari ini menjadi jadwal mobil pengangkut ikan datang ke dalam desa. Nah, ini hasil tangkapan
di jaring yang dipasang semalaman. Sekarang mau ditimbang dulu ya Bang ya. Boleh Bang, timbangannya aja yang kesini ya. Harga 1 kg ikan tenggiri hanya diupah Rp30.000. Hari ini hasil tangkapan tak lebih dari 16 kg atau setara Rp500.000. Sungguh pendapatan yang tak sepadan bagi Jais dan anggota kelompok nelayannya. Hal yang kerap menjadi kendala bagi para nelayan di Desa Tramang Jaya adalah faktor cuaca yang tak menentu. Di Desa Tramang Jaya, warga yang tak berprofesi sebagai nelayan memanfaatkan lahan untuk bertani. Dahulu, Desa Tramang Jaya dikenal dengan hasil padi yang melimpah. Namun kini, kondisinya 180 derajat berbeda. Sejak bendungan untuk proses pengairan atau irigasi sawah terbengkalai. Warga Desa Tramang Jaya kehilangan sumber pendapatan mereka dari sawah. Pak, jadi ini udah dari kapan Pak jebolnya Pak? Jebolnya 6 tahun yang lalu nih, jebolnya nih. Tahun berapa? Udah lupa juga saya tahunnya. Udah lama ya. Kalau 6 tahun berarti sekitar 2017 mungkin ya Pak? 2017 lagi tuh jebolnya nih. Oh gitu. Karena apa jebolnya Pak? Ini nampaknya kegerus air kemarin itu jebol kan. Sedangkan ini dulu tuh betul-betul diharapkan oleh masyarakat itu untuk pengairan persawahan yang di Desa Tramang Jaya itu arealnya kurang lebih 325 hektar. Luas banget. Itu luas lahannya. Setelah bendungan ini jebol, maka lahan persawahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi. Karena sebelum itu dulu, selagi bendungan ini bagus, masyarakat Desa Tramang Jaya ini nggak pernah, istilahnya beli beras keluar. Malah orang luar yang datang beli beras ke Tramang sini. Ternyata sekarang orang Tramang yang beli beras keluar. Nah, itu yang jadi problem itu. Jadi harapan kami dari masyarakat Tramang Jaya itu bagaimana caranya mohon kepada instansi yang terkait supaya bendungan ini bisa diaktifkan kembali, dibangunkan kembali, itulah harapan kami. Kini, seluruh sawah yang berada di Desa Tramang Jaya berubah menjadi area perkebunan. Tak ada lagi aktivitas bertani padi. Hingga kini, warga masih memupuk angan agar suatu hari nanti bendungan bisa kembali berfungsi untuk proses irigasi. Selain berdekatan dengan garis pantai, wilayah Desa Tramang Jaya juga dikelilingi oleh aliran sungai besar. Sungai Tramang menjadi interaksi penghubung antara daratan dan lautan. Di sepanjang pinggir Sungai Tramang terdapat banyak pohon nipah. Tanaman ini tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Nah sekarang kami udah sampai di lokasi mengambil nipah. Ini ada di rawa-rawa gitu. Warga di sini biasa mencari nipah untuk sekedar dikonsumsi. Tanaman yang tumbuh secara liar ini menjadi berkah luar biasa sebab dapat melindungi bibir pantai dari pengikisan daratan. Secara ekologis, tanaman ini dapat menjaga kelestarian sungai. Sementara itu, saya bersama sejumlah warga Desa Tramang Jaya mencari buah nipah yang masih muda. Jika warna kulitnya sudah coklat pekat, maka buah di dalamnya sudah keras dan tak lagi bisa dimakan. Berat ya Bang? Nah, ngambil nipahnya ini ada di rawa-rawa yang sempit banget ruang geraknya. Terus ini sekarang kita udah ngambil nih satu tandan kayak gini, berat banget. Ada kali 25 kilo ya Bang Reja? Ada kali beratnya segitu. Sekarang mau dipindahin ke sampan. Usai mengumpulkan buah nipah, kami pun langsung bergegas untuk mengolahnya. Saat di perjalanan kembali ke darat, saya mencoba memakan langsung nipah yang baru dikupas. Ini bisa langsung dimakan? Bisa. Oke. Nah ini ternyata dalamnya buah nipah tuh kayak gini dan bisa langsung dimakan. Oke, saya mau cobain. Oke, yuk makan. Rasanya sih gimana? Yang ini manis nggak? Menurut kamu?
lumayan ya, pas karena yang diambil itu buah nipah yang masih muda. Teksturnya kenyal kayak kolang-kaling katanya. Enak. Ya. Ini kita dapetnya pas lagi yang manis-manis banyak ya Bang? Iya. Tapi emang agak susah ya, nyarinya harus di tempat kayak gitu ya? Betul. Oh. Apalagi lagi pasang agak susah. Iya. Dan apa kayak rawa-rawa kayak tadi harus Iya. lumpur-lumpuran. Ini sebenarnya dijual nggak sih Bang di sini? Oh, kebetulan untuk saat ini kita nggak jual. Oh. Cuma untuk konsumsi warga aja. Kenapa nggak dijual Bang? Karena mungkin itu tadi kita karena susah nyarinya, jadi mungkin banyak juga sih orang luar yang kesini cuma buat ngambil, tapi kita nggak jual. Oh gitu. Jadi buat dimakan aja nih ya. Iya. Kami mengolah nipah di tepi pantai. Tanaman liar yang buahnya bertekstur seperti kolang-kaling ini menjadi salah satu penyerap sumber karbon. Hal tersebut bermanfaat untuk menjaga kelembaban dan curah hujan. Sekarang sudah mulai bisa dikatakan yang lapangan dulu aja udah mulai hilang karena abrasi itu sendiri. Gitu. Sebenarnya tanaman nipah ini juga bisa untuk ini nggak sih mencegah abrasi gitu atau memang nggak sengaja tumbuh di situ gimana? Ya kalau spesifikasinya saya kurang paham. Cuma yang jelas ya pohon nipah ini bisa membantu juga untuk menghalang abrasi. Buah nipah kami olah menjadi hidangan ringan yang dimasak seperti kolak. Buah seperti ini sudah sangat langka, namun banyak ditemukan di Desa Tramang Jaya.